itu juga sangat tidak mudah difoto. Karena apa? Dia harus yakin. Iya. Saya kalau motret beliau, semua orang nggak ada. Oh. Cuma ada satu, Pak Theo Syafei yang orang percaya. Iya, iya. Desainer semuanya harus hilang. Dan disitulah saya bisa berinteraksi sama dia. Karena apa? Karena kan saya harus melihat bahwa dia seorang ibu, harus wajahnya bijaksana, Iya. harus ramah, tapi harus tegas. Iya. Ekspresi itu yang kita harus. Berarti tegasnya di bahasa tubuh, tapi ramahnya itu dari wajahnya. Betul. Keibuannya tetap keluar. Harus yang itu keluar, yang mau diangkat. muncul, Feminismenya mau diangkat. Betul. Wow. Seperti Menarik, menarik. Oke, yang di sini tadi udah nanya. Yang di sana ada yang mau nanya? Oke, ada yang mau nanya? Silakan. Sini, Boleh maju. sini cepet. Maju. Ada lagi? Saya kasih 2. Ada lagi yang di belakang Tuh di mungkin? pojok. Boleh, Cowok. silakan yuk. Ya kamu. Yang Yuk, di belakang boleh. juga Sini. ada Pak, gimana? Yang di belakang ada Pak. Nah, Dua aja Gus. Dua aja. sweet deh tuh. Tuh, yang baju putih tuh yang udah jalan. Sini cepet. Siapa namanya? Ryan. Ya, mau nanya apa, Yan? Mau salaman dulu kan? Waduh, kenapa itu? Oh, jatuh. Sini, mau sambil Mas Darwin. Mau nanya apa? Kalau kita misalkan foto orang atau motret orang, kita sesuaikan biasa dengan lensa, angle, dan kepercayaan biasanya. Tapi body itu berpengaruh nggak? Jadi kalau misalnya kita main bola, sepatu itu berpengaruh. Tapi kalau misalkan body itu berpengaruh nggak? Oke, kalau saya bicara body itu sendiri, memang kamera itu kan terdiri 2 ya. Body itu untuk menangkap sistem cahaya, lensa itu untuk membuat efek, mau dari wide sampai tele. Nah kalau kita bicara pertanyaan tadi, body itu mempengaruhi, memang mempengaruhi tapi dalam kondisi bukan hasil. Tapi lebih ke kondisi, contohnya kayak gini, kita motret mau kita besarkan billboardnya misalnya 10 kali 20, tidak mungkin menggunakan file yang kecil. Nah disitulah kita memerlukan kamera yang lebih profesional. Yang artinya kapasitas itu memenuhi untuk ke sana. Bukan hasil, karena kalau hasil adalah memotret, menangkap cahaya. Bagaimana kita bisa mengantisipasi cahaya. Kadang-kadang pakai BB aja bagus. Contohnya misalnya kita motret di Jakarta pakai BB, tapi dibandingkan misalnya kita ke daerah timur, ke Lombok, ke mana lagi, Timor sana akan lebih bagus di sana. Ya kan? Karena situasinya yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita, wah kemarin saya misalnya ke Lombok, motret pakai BB bagus. Ya karena kondisinya gitu loh. Jadi dengan BB pun bagus. Jadi jangan sekali-kali alat itu berpikir mempengaruhi hasil. Ya, tapi lebih ke kapasitas, lebih kondisi. Jadi nggak usah takut pakai. Jadi kalau ngelihat orang pakai kamera lensa panjang, belum tentu hasilnya lebih bagus. Betul. Dari adik ya. Siap, Oke. tepuk tangan tuh buat temennya ya. Jadi alat atau kamera belum tentu menentukan hasil. Belum tentu. Itu paling penting. Mas Darwis, bapaknya mau foto Mas Darwis, tapi mau Oh, siap. foto bareng dulu katanya. Oke. Ya. Ntar ditaruh di mading sekolah 7 kali lapangan bola. Oh enggak, di Seci itu kan ada yang lapangannya gede itu kan. Nah, ntar di chat di situ sama dia. Mana suaranya? Kasih Seci. Mana suaranya? Sip. Ya, Mas Darwis ada pertanyaan lagi 2 nih ternyata. Satu dari siapa? Cowboy Junior. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Darwis. Saya Mardiansah dari Sekolah Cinta Kasih Suci, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Lengkap amat. Ini kalau saya ngeliat gini, ini leadershipnya udah muncul. Ya. Terima kasih. Ya. Ada keberanian. Saya mau nanya Pak Darwis, dari tadi kan Ya. Bapak siapa? Siapa namanya? Nggak boleh nanya lu, turun sana.
Ya, Bapak inilah. Iya, Bapak ganteng aja bilang Bapak ganteng. Bapak ini sudah Bapak bilang. ganteng? Yaudah, Bapak ganteng. Alhamdulillah. Maksa, bener. Bapak ini sudah bilang tadi cerita itu tentang menjadi pilot, terus dia pindah ke fotografer, terus dia jadi fotografer. Tapi saya pengen menanyakan tentang gini, Pak Darwis. Grogi kayaknya ya. Saya ingin tanya bagaimana perasaan Pak Darwis ini nih, pas jadi pilot nih, itu kan jadi pilot, perasaannya gimana? Kan jadi pilot. Grogi kayaknya. Iya, iya. Pas jadi pilot kan jadi pilot. Terus? Nih ya, jadi pilot perasaan itu gimana? Terus pas lagi pengen jadi Fotografer. fotografer itu katanya dia di charter kan untuk apa fotografer, untuk bikin film, untuk bikin apa. Nah pas lagi di masa-masa itu bagaimana perasaan Pak Darwis? Terus satu lagi bagaimana pas jadi fotografer itu perasaan Pak Darwis itu gimana? Soalnya kebanyakan kalau fotografer itu kan dapat punya model. Ya, saya bantu. Jadi gini Mas Darwis, saya baca dari belakang ya. Jadi maksudnya adalah waktu menghadapi kegalauan, betul? Bukan juga sih. Padahal dari tadi nanyanya perasaan ya. Iya. Perasaan jadi pilot, perasaan pas di charter, perasaan pas jadi Gak fotografi. salah Iya, kalau iya, iya. saya Oke, pasti kita Iya, tenang dulu, perasaan tenang. Ya nih, Iya. tenang. Tenang. Iya. Aduh. Nih ya, perasaan pas menjadi pilot, perasaan pas di tengah-tengah antara pilot dan fotografer, dan perasaannya pas jadi fotografer. Soalnya di mana-mana fotografer itu punya model, dan modelnya itu saya yakin nggak ada yang kalem semua, pasti ada yang dikit-dikit itu marah, pasti. Bener Pak Darwis? Betul. Oh iya, terima kasih. Jadi Udah. Nanya kebanyakan. Oke. Saya akan jawab satu dulu ya. Pada saat saya jadi pilot dulu, ada rasa bangga. Jelas saya ada rasa bangga. Jadi begitu saya make atribut saya, baju putih, pakai polet, ya, pakai bar, ada rasa bangga. Ya, itu proses bangga saya cukup lama. Sampai saya keluar dari pilot pun, saya masih berkomunikasi sama teman-teman di pilot dan masih ada rasa bahwa pilot itu masih bagian dari kehidupan saya. Cuman karena udah nggak berprofesi di sana. Nah sekarang pertanyaan yang kedua adalah pada saat perpindahan, ya pertengahan kan, jadi antara saya pilot, saya belajar foto, itu memang keraguan muncul. Kalau saya kira-kira lamanya itu bisa antara setahun 2 tahun. Kenapa? Saya selalu berpikir apakah fotografer itu bisa menghidupin saya. Ya. Nah tapi disitulah saya belajar meyakinin. Ya. Keyakinan itu penting. Karena kan ada 3 hal yang selalu saya pegang dari dulu ya. Melakukan sesuatu kita harus punya spirit, kita harus punya motivasi, dan kita harus punya mentality. 3 hal itu yang saya pegang. Ya, itu karena orang tua saya selalu memberikan itu. Pokoknya 3 hal itu kamu harus pegang. Apapun yang kita kerjakan. Nah, begitu masuk fotografer, pertanyaannya ke tadi, bagaimana kita mengendalikan model kan? Kalau model suka sama kita ya kita untung ya, benar nggak? Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana kalau kita motret model, modelnya itu ribet ya, kadang-kadang merasa kurang nyaman kita atau pokoknya komplain lah ya. Makanya saya bilang tadi bahwa banyak non teknis yang saya pelajarin. Saya belajar mengenai zodiak. Jadi sebelum saya motret, saya ngobrol dulu rumahnya di mana, bintangnya apa. Saya belagaknya sok tahu gitu. Oh kalau bintangnya Libra tuh orangnya romantis lah apa segala macam. Setuju. Berarti Libra kan? Libra Mas. Selamat sama Pak. Kalau Leo. Jadi gitu, saya sampai tahu persis. Sesudah itu saya naikkan lagi, saya belajar mengenai SEO. Nah yang terakhir, ini sebuah proses. Saya belajar mengenai karakter. Nah kalau sekarang saya ketemu orang sebentar misalnya model, udah misalnya dia cuman ngasih tahu tanggal kelahirannya, dari karakternya ini saya udah bisa nebak.
itulah yang menjadi komunikasi. Makanya akhirnya apa? Justru fotografer